Welcome back to my channel. Sebelum nonton video ini, jangan lupa subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya ya. Cerita dimulai. Tahun pertama kuliah bagi Aira Safira adalah seperti membuka lembaran baru di buku yang belum pernah disentuh. Kota Yogyakarta menyambutnya dengan kesederhanaan dan kehangatan. Jauh dari hiruk-pikuk Jakarta, ia tinggal di asrama mahasiswi kampus Islam, dikelilingi lingkungan yang mendukung nilai-nilainya. Hari-harinya penuh dengan kelas, kajian malam, dan aktivitas relawan. Aira tumbuh jadi wanita muda yang bukan hanya cerdas, tapi juga bijaksana. Beberapa kali ada mahasiswa yang mencoba mendekat. Namun, semuanya berakhir sama, ditolak dengan cara halus, tanpa kebencian. Namun pada semester 3, muncul sosok baru di hidupnya. Namanya Arif Rahman, mahasiswa semester akhir, ketua komunitas kajian kampus. Wibawanya kuat, tutur katanya lembut, dan pembawaannya tenang. Bukan tipe cowok yang agresif atau menggoda, tapi justru sikapnya yang dewasa membuat banyak akhwat terpesona, termasuk Aira. "Kamu pernah dengar kisah Ali dan Fatimah?" tanya Arif suatu sore setelah selesai mengisi kajian di masjid kampus. Aira mengangguk. Mereka saling mencintai, tapi tetap menjaga hingga Allah mempertemukan mereka di waktu yang tepat. Arif tersenyum. Kisah itu selalu jadi pengikutku bahwa cinta yang benar adalah cinta yang tidak memaksa, tapi tetap berusaha dalam diam atau doa. Aira terdiam. Kata-kata itu menusuk. Ia teringat seseorang yang dulu juga berkata ingin memperjuangkannya. Jayen. Sudah 2 tahun mereka tak pernah bertukar kabar. Sesekali Aira iseng mencari akun media sosialnya, tapi tak pernah benar-benar berani mengetik sesuatu. Ia takut membuka kembali pintu yang sudah ia tutup rapat. Namun setiap mendengar nama Jayen disebut dalam hati, masih ada ruang kecil yang terasa hangat dan rindu. Sementara itu, Jayen menjalani hari-hari yang jauh berbeda. Di kampus Jakarta, ia sibuk dengan organisasi, kelas ekonomi, dan bisnis kecil-kecilan yang mulai ia rintis. Tapi perubahan bukan hal yang mudah untuk dipertahankan, apalagi tanpa bimbingan dan lingkungan yang mendukung. Teman-teman barunya tak semuanya baik, sebagian justru sering menggoda. "Bro, lo cakep gitu, ngapain soalim, nikmatin masa muda dong." Godaan itu datang berkali-kali, tapi Jayen selalu mengingat Aira. Bukan hanya sosoknya, tapi prinsip hidupnya. Ia mulai menjaga diri bukan karena ingin disukai, tapi karena ingin tetap menjaga orang yang layak, kalau takdir memang membawa mereka kembali. Namun tidak semua hari kuat. Ada waktu di mana Jayen merasa lelah. Ada saat-saat ia mulai bertanya dalam hati, apakah semua ini sia-sia kalau pada akhirnya aku tak bertemu dia lagi? Hingga suatu malam, setelah mengikuti kajian bulanan di masjid dekat kosannya, seorang ustadz berkata, "Kalau kamu berhijrah karena manusia, kamu akan lelah. Tapi kalau karena Allah, maka Allah akan beri kekuatan tanpa batas. Maka luruskan niatmu, karena manusia bisa pergi, tapi Allah tidak akan pernah mengecewakanmu." Jayen menunduk, air matanya jatuh. Malam itu ia menulis di jurnalnya, "Ya Allah, kalau dia bukan untukku, ajarkan aku untuk ikhlas. Tapi jika dia memang separuh jiwaku, pertemukanlah kami di waktu yang engkau ridhoi." Kembali ke Aira, tawaran dari Arif akhirnya datang dengan bentuk yang lebih jelas. "Aira," ujar Arif setelah pertemuan komunitas, "aku sudah berbicara dengan ustadz pembimbing dan juga orang tuaku. Aku berniat meminangmu setelah lulus. Insya Allah aku tidak ingin pacaran, aku ingin menjaga niat baik ini." Aira terdiam. Ini seharusnya kabar baik, bukan? Arif adalah pria yang baik, soleh, mapan, dan serius. Tapi entah mengapa, jantungnya berdebar tidak karuan, seolah ada yang mengganjal di hatinya. "Mungkin boleh aku diberi waktu untuk istikharah dulu?" tanyanya pelan. Arif tersenyum bijak. "Tentu, aku tak akan memaksa. Kalau memang Allah ridhoi, kita pasti dipertemukan di jalan yang mudah." Dan malam itu, Aira sholat istikharah. Hatinya mulai bergetar, tapi bukan karena Arif, karena dalam sepi itu, nama yang ia sebut bukan hanya, "Ya Allah, pilihkan yang terbaik," tapi juga diam-diam menyelip, "Kalau Jayen memang bukan jalanku, tolong hapuskan rasa ini dengan cara yang tidak menyakitkan." Waktu terus berjalan, tahun berakhir, kuliah mendekat. Aira dan Jayen masing-masing berdiri di jalan yang berbeda, tapi satu hal tetap sama,
Mereka tak pernah benar-benar melupakan. Dan di antara doa-doa panjang dan pilihan-pilihan hidup yang makin besar, takdir mulai menyiapkan kejutan karena kisah yang ditulis olehnya selalu punya babak baru. Kelanjutan ceritanya ada di next video ya. Terima kasih yang sudah nonton video aku. Bye-bye.